Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman sedulur, malam hari ini saya masih di rumah saya bersama keluarga saya. Saya istirahat sebentar, nanti istirahat aktivitas saya. Terima kasih masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual ataupun Allah urip saya. Teman sedulur dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, selalu saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan panjang umur. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak Subono yang di Pekanbaru. Banyak sekali video-video yang beliau kirim ini untuk jadikan bahan konten saya. Ya, guru-guru kehidupan saya, ya apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya baca. Ini kiriman video dari beliau itu banyak sekali tentang religius, ceramah, dakwah, tausiah ataupun pencerahan dari umat muslim, Islam, Yai Ustadz, Gus Habaib. Apakah salah ceramah mereka? Tidak, semua benar adanya. Saya dengar, teman sedulur, saya mendengarnya orang itu bicara seperti itu. Terima kasih Pak Subono, orang yang sudah sering sekali kirim video pada saya, dan teman sedulur semuanya yang sering telepon saya, sharing dengan saya ucapkan ribuan terima kasih. Pokoknya terima kasih HP, handphone, wadah yang namanya YouTube, luar biasa. Ini di video-video yang sering saya dengar dari kiriman beliau Pak Subono itu dari Facebook yang namanya Mas Kang Taufik apa siapa ya. Sebenarnya beliau itu orang sudah banyak belajar lah pokoknya, ataupun pemahamannya itu ilmu-ilmu tentang para leluhur, logika, berpikir yang sangat-sangat kritis. Bahasanya Gus Dur itu berpikir kritis, bahasanya Buya Syakur almarhumah juga ya berpikirnya berbeda lah dari pada umumnya orang-orang yang beragama Islam yang dari Arab. Ya, saya berbagi teman sedulur, ketika ada beda paham, mohon maaf sekali lagi, jangan pernah salah paham. Karena apapun yang kita dengar, kita belajar dari siapapun, tempat dimanapun panjenengan berguru, mendengarkan konten ceramah, tausiah, dakwah, itu guru-guru di kehidupan kita. Jangan pernah lupa guru sejati kita ada di dalam diri kita, panjenengan sendiri-sendiri. Anda boleh takdim dengan ustadz, kiai, orang-orang terkemuka yang panjenengan temui. Bahkan orang itu banyak yang takdim mengikuti tulisan-tulisan dari orang yang belum pernah ditemui, hanya dengar ceritanya. Contohnya hadis riwayat ABCDE. Anda itu teman sedulur punya hadis riwayat kakek nenek panjenengan, punya riwayat sejarah keluarga besar panjenengan. Pahami. Sayangnya panjenengan sering terdoktrin harus meyakini hadis-hadis bla bla bla. Ayo teman sedulur, jangan pernah pikiran kita itu dipaksa, mau-mau saja. Itu dengan menghafal hadis-hadis riwayat-riwayat itu, panjenengan nanti kalau nggak yakin dosa, neraka. Itu yang bilang itu seperti agen pahala, agennya ini penjaga pintu surga, pintu neraka. Lucu sekali manusia itu. Jangan mudah panjenengan dibodoh-bodohi orang siapapun. Ya teman sedulur, saya berbagi saja. Kalau dari yang saya sebutkan nih di Facebooknya Kang Taufik, gak apa-apa, saya balas komentar. Kang Taufik ini pasti orang baik, ataupun pernah berbuat baik yang pastinya. Setiap manusia siapapun orangnya pasti pernah berbuat baik, dan sebaik-baiknya manusia pasti punya masa lalu. Tuh, jangan ingat-ingat yang buruknya. Saya berbagi. Itu pemahaman tentang mengenali Tuhan, menyebut kalimat Allah, Tuhan itu apa. Sebenarnya dia itu belum paham yang dimaksud Tuhan itu apa. Makanya di konten-konten itu kalau membaca balasan komentar-komentar itu ya banyak yang tidak suka.
Sesungguhnya di konten siapapun, kita dengarkan apapun cerita itu, bisa enggak panjenengan teman sedulur menahan untuk tidak membenci? Karena sebaik-baiknya manusia itu yang tidak pernah menyimpan sifat kebencian terhadap siapapun. Dengan yang kita dengar, kita baca, kita lihat itu, jangan pernah kita membencinya. Jika tidak suka, abaikan saja, tinggalkan saja. Tapi ilmu ini, mohon maaf, hanya bisa dijalani, dimengerti, dipraktekkan orang-orang yang bahasanya di pemahaman spiritual itu hanya orang-orang pilihan semesta, orang-orang yang bisa mengerti, tidak menyimpan sifat kebencian terhadap apapun, siapapun yang dia lihat, dia dengar. Itu butuh dibiasakan, dipraktekkan. Di dalam kitab suci Al-Quran pun tertulis, tidak ada satupun penghuni surga yang memiliki sifat sombong. Jadi sombong itu merasa dirinya yang paling benar, orang lain salah, itu sombong sekali. Banyak ceramah tausiah kiai, mungkin guru-guru panjenengan, kiai yang panjenengan takdimi sering mengeluarkan kata-kata kesombongan itu. Jangan pernah panjenengan ikuti, panjenengan terjerumus juga nantinya. Walaupun kasihnya apapun, panggilannya, jabatannya apapun, ketika di dalam ucapan itu terlihat kesombongan, maka kalau panjenengan ikuti, ya sama saja. Panjenengan mendirikan jamaah kesombongan. Itu yang harus dipahami. Tuh teman sedulur, saya berbagi sosial media ini, Facebook, YouTube, TikTok, itu luar biasa. Inilah ilmu yang dibukakan di kehidupan kita. Bersyukur saja, bersyukurlah teman sedulur. Ayo selalu bersyukur dengan media ini, luar biasa. Kebohongan, keburukan, kebusukan itu memang terbongkar semuanya, tapi jangan pernah kita membencinya. Itu benar adanya. Semua yang di alam dunia ini Allah kasih nikmat, Allah gerakkan sesuai pikiran-pikirannya mereka masing-masing, layaknya siang dan malam. Ketika cahaya sinar matahari menyinari alam ini, tidak pernah pandang pilih-pilih mau sebutannya apa, mau jabatannya apa. Sama dengan orang petani, pengemis, pengembala, sama kecerahan alam dunia. Ketika datang malam, sama dirasakan semuanya. Itulah adilnya Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.